Kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh memiliki hati yang percaya. Kami percaya bahwa Tuhan itu hadir, senantiasa hadir. Meskipun kami itu seringkali tidak menyadari, tidak menginginkan. Tapi kami itu percaya Tuhan itu hadir. Dan terlebih lagi kami percaya saat ini pun Tuhan itu hadir. Tuhan bukan cuma sekedar hadir, Tuhan juga hadir ingin bersama-sama setiap kami itu dibentuk melalui suara Tuhan yang diberikan. Karena itu Bapa, Tuhan itu bersuara bagi setiap kami untuk membentuk kami. Itu sebagai bentuk kasih Tuhan, kehadiran Tuhan. Dan kami ingin menikmati pada hari ini. Biar kiranya setiap kami itu boleh menikmati anugerah Tuhan yang membentuk kami, yang mengarahkan kami melalui firman-Mu. Dan biar kiranya momen ke depan ini boleh kami sungguh-sungguh gunakan untuk kami itu mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan yang menegur kami, membentuk kami, mengarahkan kami. Dan juga suara Tuhan yang terus mengasihi kami. Karena itu Bapa berkati setiap kami, baik hamba-Mu yang berbicara maupun setiap kami yang mendengar. Kiranya Tuhan boleh pakai setiap kami. Berbicaralah bagi setiap kami karena kami siap mendengar suara Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini tema yang diberikan pada saya yaitu zona nyaman atau comfort zone seorang pelayan Tuhan. Diambil dari 1 Raja-Raja pasal ke-18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Dengan tema yang diberikan yaitu zona nyaman seorang pelayan Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita baca ayat ini, memang secara spesifik ayat ini tidak berbicara mengenai comfort zone. Bahkan di dalam 1 Raja-Raja pasal 18, ini memang ayat yang sangat penting. Kalau kita baca Raja-Raja, ini ayat yang kita itu tunggu-tunggu, ayat yang seru sekali, yang kita itu nanti-nantikan. Karena kapan akhirnya Tuhan itu bertindak untuk membantai orang-orang yang begitu jahat, menindas bahkan nabi-nabi Tuhan. Dan ini Saatnya di dalam 1 Raja-Raja 18 itu saatnya Elia kemudian menampakkan diri, lalu dia akan menumpas nabi-nabi Baal. Dewa Baal itu akan dibongkar kepalsuannya. Disitulah nanti terjadi di dalam bagian 1 Raja-Raja 18 setelah ayat yang kita baca. Yaitu Elia di Gunung Karmel. Dia kemudian akan membantai nabi-nabi Baal, membongkar kepalsuan. Ini ayat yang begitu seru, yang episodenya itu kita nanti-nantikan. Ketika kita itu membaca 1 Raja-Raja. Jadi sekali lagi secara spesifik bagian ini memang tidak berbicara tentang zona nyaman, tentang comfort zone seorang hamba Tuhan. Tapi kita akan melihat ayat ini sebagai study case. Kita melihat ayat ini sebagai studi bagaimana di dalam event yang begitu penting, di mana Tuhan itu akan mewujudkan tindakannya. Disitulah kita melihat tindakan penting yang Tuhan itu akan wujudkan. Nanti ada dua respon yang diwakili oleh dua hamba Tuhan yang sama-sama luar biasa. Yang satu bernama Elia, yang satu lagi bernama Obadja. Karena itu kita akan melihat di dalam ayat ini, kita akan melihat ayat ini sebagai study case. Kita menyoroti ayat ini dengan bagaimana kedua hamba Tuhan ini berespon di tengah-tengah event Tuhan yang begitu penting. Dengan tema zona nyaman seorang pelayan Tuhan. Saya akan bacakan di dalam ayat yang pertama terlebih dahulu sampai ke ayat 19. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadja yang menjadi kepala istana. Obadja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja itu mengambil 100 orang nabi. Lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Di tengah-tengah kelaparan yang berat di Samaria. Obadja melakukan hal ini. Ahab berkata kepada Obadja, jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal. Dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu. Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu dan Obadja pergi ke arah yang lain.
Sedang Obadja di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali bahwa itu adalah Elia, dia itu sujud serta bertanya, "Engkaukah ini, hai Tuanku Elia, yang sudah berkali-kali itu menghilang dicari?" Jawab Elia kepadanya, "Benar. Pergilah katakan kepada Tuanmu, Elia ada." Tetapi jawab Obadja, "Apakah dosa yang telah kuperbuat? Maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah, maka engkau tidak ditemukan di sana. Dan sekarang kau berkata, pergilah katakan kepada Tuanmu, Elia ada. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak ku ketahui, seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya, dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku, dikira berbohong. Padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Tidakkah diberitahukan kepada Tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua, 50 sekelompok, dan mengurus makanan dan minuman mereka. Dan sekarang, mengapa engkau ini berkata, pergilah katakan kepada Tuanmu, Elia ada. Ia pasti akan membunuh aku. Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Lalu pergilah Obadja menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Lalu di dalam bagian penutup, segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu. Dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu. Yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Dan kita tahu kemudian nanti dikumpulkan mereka. Lalu disitulah Tuhan itu bertindak. Tapi kita akan sampai di dalam bagian ini. Dan sekali lagi, kita akan menjadikan ayat ini sebagai studi kasus bagaimana kita membahas zona nyaman seorang pelayan Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau kita itu melihat zona nyaman, kita berbicara tentang kenyamanan. Yang namanya kenyamanan itu adalah sesuatu yang memang sangat umum dan kita itu semua pasti membutuhkannya. Tidak ada satupun dari kita, bahkan seorang hamba Tuhan pun, mereka itu biasanya juga mencari yang namanya comfort. Bahkan kita bisa mengatakan, bukankah itu juga keinginan Tuhan? Tuhan itu memberikan Roh Kudus yang kita kenal juga dengan sebutan yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris comforter, kenyamanan. Dan bukankah kita itu yang seringkali bahkan menyanyi nyamanlah jiwaku. Jadi kita itu sebagai orang, mau Kristen mau bukan, mau hamba Tuhan atau bukan, yang namanya kenyamanan itu adalah sesuatu yang semua kita itu butuhkan. Setiap kita itu kejar. Tidak ada orang yang ditanya ingin hidup apa, saya pingin hidupnya tidak nyaman. Saya ingin hidup saya itu berantakan. Tidak ada. Setiap orang itu ingin hidupnya itu yang namanya peaceful, rest. Saya ingin hidup saya itu mendapat perhentian. Nyaman. Nyamanlah jiwaku. Setiap kita itu membutuhkan kenyamanan. Tapi di lain pihak, setiap kita juga tahu kenyamanan itu kadang-kadang dan bahkan seringkali itu membelenggu. Baik kita itu sebagai pelayan Tuhan atau bukan, kenyamanan itu seringkali membelenggu setiap kita. Bahkan seorang pelayan Tuhan sekalipun. Kenyamanan itu bahkan seringkali mengikat seorang hamba Tuhan. Sehingga dia tidak lagi bisa melangkah maju. Dia menuju itu cuma masuk ke comfort zone. Tapi sudah berhenti lagi untuk belajar. Untuk bagaimana dia itu kemudian melakukan sesuatu untuk Tuhan. Contohnya ketika dia pertama kali dipanggil sebagai hamba Tuhan. Mungkin dia bernyanyi. Kemana saja asal Tuhan utus, saya bersedia. Ketika kemudian dia ditempatkan di satu gereja yang nyaman, di mana semua kebutuhannya sudah tercukupi. Apalagi misal seperti saya dulu, sebelum gabung di GKY Pluit, saya itu di GKY Greenfield. Greenfield itu kita itu segitiga emas. Di sini pastori, di sini itu gereja, di sini itu adalah sekolah.
segitiga emas. Di sebelahnya pastori itu pasar. Jadi kita tuh tidak perlu kemana-mana itu naik kendaraan, semua itu cukup jalan kaki. Yang lain macet, kita tidak macet. Kadang-kadang ke gereja terlambat, macetnya di lift. Kenapa? Karena kita males sekali ke gereja dan sebagainya. Tidak ada macet. Macet itu untuk yang naik kendaraan, kita semua itu jalan. Segitiga emas. Mau belanja kurang, tinggal turun sebelah sudah pasar. Nyaman. Semua itu sudah nyaman, semua sudah tercukupi. Lalu kita mulai lupa. Yang lalu kita nyanyi, kemana saja Tuhan utus, aku siap berangkat. Sekarang kemana saja, asal Greenfield. Saya siap. Kemana saja, asal Greenfield. Tapi lagu itu akan berubah ketika banjir. Banjir itu di depan pastor itu sedada. Di belakang pastori, dada. Karena sudah 2 meter, jadi biasanya orang dada. Udah tenggelam di sana. Jadi kita tuh sudah nyaman. Begitu nyaman, kadang-kadang kita itu terbelenggu. Kita langsung takut melangkah. Kita tidak lagi bersedia diutus kemana saja. Karena kita ini sudah nyaman. Kita terjebak masuk di zona nyaman kita. Dan kita tidak lagi bisa melangkah. Dan sekali lagi, ayat ini juga kita menjadikan pelajaran. Kita melihat, ini juga yang terjadi di dalam ayat yang kita tadi baca. Dikatakan, dan sesudah berapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Sesudah berapa lama Elia itu disuruh bilang, tidak akan datang hujan. Karena kamu itu sudah tidak taat sama perintah Tuhan. Lalu di situ Elia itu pergi. Lalu kita melihat, bahkan minggu lalu sudah dikhotbahkan, Elia itu di tepi sungai Kerit, bersembunyi di sana, dipelihara Tuhan. Dan sekarang, sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergi, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu dikatakan, kita melihat ayat sebelumnya, berkatalah Elia orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Jadi Elia ini penyebabnya mereka itu kelaparan dengan demikian hebat. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergi sama. Tadi pergi perlihatkanlah, sebelumnya itu pergi sembunyilah. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Luar biasa bukan? Elia sekarang itu disuruh pergi, perlihatkanlah dirimu. Sebelumnya disuruh pergi, bersembunyilah. Dan ketika sembunyi itu, Tuhan itu pelihara dia. Bagaimana mungkin orang seperti ini mau pergi? Sudah nyaman hidupnya. Bahkan ada gagak yang memelihara dia. Siapa hamba Tuhan yang seperti itu? Hamba Tuhan yang tinggal di pastori, ada gagak yang kasih makan dia. Jadi dia tidak usah terima khotbah banyak-banyak. Gagak langsung setiap kali datang bawa nasi bebek gitu kan. Bawa nasi goreng, bawa bihun bebek, kuahnya sampai jatuh-jatuh gitu kan. Jadi ini ada gagak yang senantiasa dikirim Tuhan, nyasar untuk pelihara dia. Tiba-tiba kasih ini, kasih itu, sudah nyaman. Semua terpenuhi, di tepi sungai, sudah nyaman. Ada burung gagak, jadi pegawai dia tanpa digaji, apalagi yang kurang. Semua sudah tersedia, tapi sekarang dibilang pergi, perlihatkanlah dirimu. Nah, tapi itu lucunya, justru dikatakan Elia itu pergi dan memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Jadi ini kelaparannya berat. Efek perkataan dia sungguh-sungguh membuat kelaparan yang begitu berat. Dan kita tahu ini dia berhadapan sama Ahab. Bukan cuma Ahab, tapi ada lagi istrinya yang bernama Isabel. Sesuai namanya, betul-betul Isabel. Benar-benar menyebalkan sekali, orangnya begitu jahat. Ahab sudah jahat, ditambah Isabel yang begitu menyebalkan jahatnya. Dia itu disuruh pergi memperlihatkan diri kepada orang ini. Sudah nyaman di tepi sungai Kerit, dikasih makan gagak, disuruh menampilkan diri kepada orang yang pasti penuh amarah. Gara-gara kamu kita kelaparan demikian hebat, berat. Dan sekarang kamu menunjukkan diri, bukankah ini pasti menghantar nyawa. Jadi ini yang sering kali terjadi. Kita itu berada di dua zona. Yang satu itu comfort zone. Ketika kita ingin melangkah, biasanya mulai fear zone.
Saya ketika 7 tahun pelayanan di gereja, ya tiba-tiba saya tidak tahu jemaat itu janjian seperti apa. Tiba-tiba dalam 1 bulan itu bisa lebih dari 10 jemaat. Kalau ketemu saya selalu bilang, Lause tidak mau sekolah lagi ya. Saya bilang tidak mau. Sudah enak-enak pelayanan ngapain sekolah lagi, cari perkara. Lalu orang kedua tidak saling kenal bilang, Lause kok nggak mau sekolah lagi. Tidak tanggung jawab. Saya pikir ini kok semua orang janjian ganggu saya. Lalu orang ketiga lagi tidak saling kenal bilang, Lause kenapa tidak mau sekolah lagi? Kalau takut tidak punya biaya, kami siap membiayai. Lalu orang keempat juga bilang gitu lagi. Saya mulai terganggu. Saya sudah nyaman di segitiga emas. Kecuali banjir mengganggu, baru saya siap sekolah. Tapi ini sudah tidak ada banjir. Buat apa lagi sekolah? Sudah enak, sudah nyaman. Tapi orang-orang ini membuat saya itu terganggu comfort zone-nya. Dan saya mulai bertanya, apakah Tuhan yang ingin saya sekolah? Kalau gitu coba kita gumulkan lagi. Tapi bukankah ketika menggumulkan penuh fear? Nanti makan apa keluarga? Nanti cukup enggak? Siapa yang bisa membiayai? Betulkah orang itu nanti saya daftar terus biayain? Katanya, kalau takut tak punya biaya saya biayain. Biasanya ketika mendaftar langsung dia hilang. Ikut sekolah mungkin. Pergi nggak tahu ke sekolah mana. Jadi tidak menunjukkan dirinya apalagi memberikan uangnya. Jadi bagaimana? Penuh ketakutan. Sampai suatu saat ada suara yang paling puncak yaitu mertua saya sendiri. Dia mengatakan kamu itu kok hidupnya masih muda sudah kayak orang pensiun. Prinsip hidupmu itu kayak orang pensiun. Sudah nikmati pensiun saja. Kalau ditanyain pengen ini enggak. Pengen jadi pendeta enggak? Ya kalau dipaksa boleh, kalau nggak dipaksa saya enggak mau. Karena saya seneng cukup jadi GI yang penting setiap pelayanan. Kalau sudah pendeta nanti pergumulannya lain, ya enggak? Mutasi sana, mutasi sini, ya enggak? Rebutan gereja. Nah, cukup jadi GI lebih tenang buat saya. Jadi saya itu sampai dibilang kamu tuh kayak orang pensiun. Umur berapa? Tapi sudah prinsipnya kayak orang pensiun. Saya tidak lagi tahu, pergi, perlihatkanlah dirimu. Saya cuma kepinginnya berhenti, pergi sembunyi, berhenti di zona nyaman. Karena keluar dari zona nyaman penuh ketakutan, fear zone. Apalagi mereka menghadapi betul-betul ketakutan yang real. Dikatakan di dalam ayat sebelumnya bahkan Ahab bin Omri itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Paling jahat. Satu orang saja, tidak usah nikah sudah paling jahat dikatakan. Lebih daripada semua orang. Apalagi ditambah lagi. Seakan-akan belum cukup. Satu orang jahat ini belum cukup. Nah ia itu hidup dalam dosa-dosanya. Maka ia mengambil pula Isabel. Ini jahat kuadrat. Anak Etbal, raja orang Sidon menjadi istrinya. Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Jahatnya itu berkali-kali lipat. Dan di situ dikatakan berikutnya. Pergi dan bersembunyilah. Karena memang ini jahat sekali. Kamu kalau tidak pergi bahaya sekali. Tapi sekarang Tuhan suruh pergi, perlihatkanlah dirimu. Itu cari perkara. Itu mirip seperti saya nantang orang. Saya sembunyi karena takut dibunuh karena orang itu jahat. Sekarang saya disuruh balik lagi. Tunjukkan dirimu, biar dibunuh sama orang itu. Dan itu yang seringkali membuat kita ketakutan, bukan? Dan di situ yang membuat kita tuh kejebak, masuk di comfort zone karena kita tuh bersembunyi, ingin menghindari tantangan. Berapa banyak dari kita itu sudah berhenti menghidupi tantangan, menghidupi apa yang Tuhan itu sediakan untuk kita bertumbuh. Kita pilih bersembunyi, menghindari tantangan. Tapi Elia di dalam bagian ini, dia nyaman di tepi sungai Kerit. Banyak gagak menyediakan makan. Tapi dia pergi. Dia tidak mau bersembunyi menghindari tantangan. Dia mau pergi. Menunjukkan dirinya untuk dipakai Tuhan. Nah tapi berbeda dengan kemudian berikutnya. Dikatakan sebab itu Ahab telah memanggil Obaja yang menjadi kepala istana. Obaja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Nah ini satu hal yang diberi info. Ini orang yang takut akan Tuhan. Sama. Dia sama-sama pelayan Tuhan, sama-sama orang yang takut akan Tuhan seperti Elia. Tapi responnya nanti berbeda. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obaja ini meresikokan dirinya, menerima tantangan, dia itu menyembunyikan 100 orang nabi Baal. Bahkan di tengah-tengah kelaparan, dia itu menyediakan makan, tidak tahu gimana caranya.
Tapi dia berani sekali melakukan ini. Ini orang yang luar biasa melayani Tuhan. Tapi ditekankan, sekarang dia menjadi kepala istana. Sekarang dia sudah membuahkan hasil. Sekarang mungkin dia sudah mulai kehidupannya itu nyaman. Dan kemudian dikatakan Ahab itu berkata kepada Obadja. Mungkin ini saudaranya Obesi. Jelajahilah negeri ini dan pergi. Sama, mirip. Jelajahi negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal. Dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam bagian awal, Obadja pun menghadapi tantangan. Negaranya dia sebagai kepala istana pun negaranya ini sedang kelaparan. Dan sekarang dia dan Ahab akan pergi memisahkan diri dengan dua arah untuk menemukan rumput. Pergi ke air dan sungai untuk menyelamatkan negerinya. Ada tantangan. Di tengah-tengah kenyamanan tetap sebenarnya ada tantangan. Karena itu dikatakan lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu dan Obadja pergi ke arah yang lain. Sedang Obadja di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Tuhan itu lucu mengatur. Elia disuruh pergi ketemu dengan Ahab, tapi ketemunya justru Obadja. Tuhan justru seolah-olah atur pergi ke arah yang berbeda. Justru Elia ketemunya sama Obadja. Obadja mungkin akan merasa kok enggak tahu gitu tadi tuker arah. Biar dia langsung ketemunya sama Ahab. Kenapa justru ketemunya Obadja? Sedang Obadja di tengah jalan dia bertemu dengan Elia. Elia yang mencari Ahab justru ketemu Obadja yang mencari jalan keluar bagi kelaparan negerinya. Dan setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, engkaukah ini hai tuanku Elia? Jawab Elia kepadanya, benar. Lalu cari perkaranya dia mengatakan, pergilah katakan kepada tuanmu Elia ada. Ya kamu aja pergi sendiri. Kenapa melibatkan saya? Saya lagi cari air gara-gara kamu. Sekarang kamu suruh saya pergi ngomong kamu ada. Itu cari perkara bukan? Karena itu dia itu marah. Tetapi jawab Obadja, apakah dosa yang telah kuperbuat? Maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab supaya aku dibunuhnya. Jadi saya ini gara-gara kamu. Saya itu sudah setia menyelamatkan nabi-nabi Tuhan 100 orang, 50-50, kasih makan tidak mudah di tengah-tengah kelaparan. Sekarang ketemu kamu, lalu suruh ketemu Ahab, bilang kamu ada. Sedangkan sekarang saya lagi cari jalan keluar gara-gara kamu mengutuk negeri ini. Lalu dikatakan demi Tuhan Allahmu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan Tuanku Ahab untuk mencari engkau. Kamu itu ngilang terus, jago ngilang. Mungkin bukan cuma dikasih makan gagak, pakai gagak untuk pergi ngilang. Naik gagak untuk dia menyembunyikan diri. Kamu dicari selama berapa tahun, tidak pernah ada. Kamu menghilang. Sekarang saya disuruh datang ke Ahab bilang kamu ada. Kalau nanti Ahab datang ke situ kamu ngilang lagi, saya pasti dibunuh. Itu sebenarnya yang sedang dikatakan oleh Obadja. Jadi untuk mencari engkau dia tuh sudah datengin semua suruhan Ahab. Dan apabila seorang berkata iya enggak ada, maka orang itu dicek betul enggak menemukan di sana. Begitu tidak ditemukan di sana, ya sudah berarti hilang lagi, cari lagi. Dan sekarang kau berkata pergi, katakan kepada tuanmu Elia ada di sana. Nanti dicek kamu enggak ada lagi, yang dibunuh saya. Saya sudah enak-enak ngerangkak dari awal, meresikokan diri, tidak dibunuh saat itu, berhasil selamat, jadi kepala istana. Sekarang kamu suruh menyambut maut. Sebenarnya dua orang ini sama-sama melangkah dari comfort zone-nya, lalu keluar menuju ke fear zone. Tapi yang satu taat, yang satu mulai takut. Lalu dia mengatakan mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, roh Tuhan itu akan mengangkat engkau ke tempat yang tidak ku ketahui. Nah tentulah ia kemudian cari, tidak ada, dia akan membunuh aku. Padahal hambamu ini sejak kecil takut akan Allah. Kok kamu cari perkara? Kamu mau cari perkara kamu pergi sendiri. Kenapa harus pakai saya? Bapak Ibu, bukankah kadang-kadang ini mental yang sering dimiliki terutama seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, aktivis, majelis, jemaat Tuhan yang mengikut Tuhan. Seringkali bukankah kita itu berpikir kalau mau capek-capek sendiri, ngapain libatin saya? Karena itu seringkali kita itu kalau disuruh terlibat,
Kita itu berat sekali memberikan, apalagi kalau terlibat di sesuatu yang kita tahu tidak mudah kita melakukannya. Seringkali kita melakukan sesuatu itu tidak mudah. Seperti saya pernah disuruh khotbah di satu gereja. Bagaimana kita meneladani kerohanian orang Majus. Saya tuh bingung bagaimana kita meneladani. Karena orang Majus itu dituliskan cuma di Matius 2. Dituliskan cuma untuk membuktikan Yesus itu sungguh-sungguh Mesias yang dijanjikan. Nubuat itu sungguh-sungguh digenapi. Itu tandanya. Orang Majus pun datang. Tapi habis itu tidak pernah ditulis lagi. Tapi saya disuruh khotbah tentang bagaimana kita meneladani kerohanian orang Majus. Dan seperti biasa saya cari ide, saya mendapat ide. Saya khotbah, saya mengatakan. Sebenarnya tidak usah dikhotbahin, semua kita sudah seperti orang Majus. Cilakanya jemaat langsung amin. Langsung berseru amin, amin. Kita semua sudah seperti orang Majus. Buktinya apa? Setiap kita kebanyakan datang ke gereja, cuman kasih persembahan, mazmur kemenyan, lalu pulang. Seperti orang Majus. Kita datang dengan membawa harta kita, memberi mazmur dan kemenyan, lalu kita pulang. Lalu setelah pulang pun kita diperingati, jangan lewat situ. Ada Herodes mau membunuh engkau. Kita memutar sehingga kita selamat. Kita pun juga sama kan? Keluar, diperingati, hati-hati. Di kantin ada Muse Erwin. Nanti diminta pelayanan. Kita jalan memutar, lalu kita selamat. Kita sampai di tujuan, kita nyaman. Kalau mau pelayanan sendiri, kamu yang dipanggil jadi hamba Tuhan. Kenapa melibatkan saya? Bukankah gereja itu penuh politik? Saya lelah. Nanti saya terjun ke pelayanan, saya kecewa, saya pahit dengan gereja. Kalau mau pelayanan sendiri. Kalau mau minta bantuan yang sesanggup saya. Bukan kamu itu mau ketemu Ahab, tapi kamu pakai mulut saya untuk ketemu pembunuh besar itu. Untuk menyampaikan kamu ada. Kamu aja pergi sendiri. Kenapa melibatkan saya? Nah ini yang sebenarnya terjadi. Karena itu Obadja itu mulai komplain. Dia mulai ketakutan. Tapi kita lihat di dalam berikutnya. Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani. Sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri. Aku tidak akan kabur. Aku akan menunjukkan diri. Lalu Obadja menemui Ahab. Dia pergi dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Pada akhirnya Obadja yang takut akan Tuhan itu taat. Dan dia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Setelah sebelumnya dia ragu-ragu. Karena itu Bapak Ibu kita ingin belajar apa sih yang seringkali membuat kita itu ragu-ragu dan bagaimana kita itu bisa melangkah maju. Dikatakan di dalam bagian ini. Yang pertama, Obadja sadar. Dia menghadapi itu bersama dengan Tuhan. Tantangan itu banyak. Bahkan Obadja tidak pergi menampilkan dirinya untuk mengatakan Elia ada. Bukankah hidupnya tetap ada tantangan? Kelaparan, mencari. Dan mencari kalau tidak dapat, bukankah juga sama? Itu pun juga sesuatu yang penuh resiko. Tapi kadang-kadang siapa yang menyertai kita, mendampingi kita, untuk kita itu bisa pergi, memperlihatkan diri. Kadang-kadang kita itu bersembunyi, menghindari tantangan, tidak berani menghadapi tantangan, karena kita itu merasa tidak ada yang akan memampukan kita, menemani kita menghadapi tantangan. Tapi Obadja akhirnya sadar, Elia berani keluar dari comfort zone. Sekarang dia juga sadar, dia tidak pernah jalan sendiri. Dia menghadapi itu bersama dengan Tuhan. Setiap kita tahu ketika kita itu mau ikut Tuhan tidak mudah. Hidup ikut Tuhan itu tidak pernah mudah. Tapi ketika kita mundur, ingin masuk sembunyi, menghindari tantangan, mari kita tanya, apakah Tuhan itu tidak menyertai kita sehingga kita takut? Kalau kita tahu Tuhan itu ada, pegang tangannya, jalan, hadapi bersama Dia. Tuhan kasih tantangan bukan untuk kita tuh kembali, sembunyi. Tapi pergi, hadapi tantangan. Hadapi bersama Tuhan. Kita tidak pernah menghadapi sendiri. Kita hadapi bersama Dia. Karena itu ketika saya itu kemudian mulai menggumulkan. Sudah enak-enak cari perkara sekolah lagi. Ngulang lagi dari awal. Keluar dari GKY. Mau sekolah lagi. Dulu gaji full, anak-anak sekolah di IPK dapat korting. Sekarang keluar,
bayarnya 100%. Semua itu penuh tantangan. Bahkan mertua mulai komplain, besok anaknya makan apa? Penuh tantangan. Tapi kita gumulkan, kita jalan bersama siapa? Kalau memang ini Tuhan yang mau, jalan. Jalan, hadapi bersama Tuhan. Pegang tangan dia. Menakutkan, pasti menakutkan. Tapi ada Tuhan, nyamanlah jiwaku. Nah, ini yang dilakukan Obadya dan Elia pertama. Karena itu dikatakan segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal, nabi-nabi Asyera, semua suruh kumpul." Jadi di sini kita itu menghadapi bersama dengan Tuhan, bukan cuma sekedar menghadapi, tapi kita tahu menghadapi ini bukan aku, tapi ini semua adalah kehendak Tuhan. Kita tahu semua tantangan yang ada, semua masalah yang ada, ini Tuhan yang atur. Sering kali kita tidak berani menghadapi bahaya karena kita tidak paham kehendak Tuhan. Saya tidak paham yang Tuhan mau itu apa. Karena itu saya takut melangkah. Saya takut keluar, melangkah, pergi. Karena saya tidak tahu kehendak Tuhan itu apa. Hadapi itu justru cari Tuhan mau apa. Tuhan mau saya lakukan apa? Lakukan. Hadapi bersama Tuhan. Di situ kita baru bisa memahami kehendak Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa memahami kehendak Tuhan kalau kita tidak pernah berani menghadapi tantangan bersama Tuhan. Dan di situ baru kita melihat kita tuh berani melangkah maju. Keluar dari zona nyaman kita. Yaitu bertumbuh di dalam Tuhan. Setiap kita dipanggil untuk bertumbuh. Setiap kita bukan cuman hamba Tuhan dipanggil untuk bertumbuh. Seringkali yang membuat orang Kristen berhenti bertumbuh. Karena kita tidak pernah berani keluar pergi memperlihatkan diri kita. Nah ini yang harusnya kita tuh sadari. Setiap kita dipanggil fungsinya untuk pergi perlihatkan diri. Bersaksi, tunjukkan diri kita. Tunjukkan diri kita. Penuh tantangan pasti. Tapi hadapi tantangan itu bersama Tuhan. Baru tahu kehendak Tuhan apa. Dan kita bisa bertumbuh. Saya percaya Elia dan Obadya akhirnya Tuhan bisa pakai. Mereka mengerti kehendak Tuhan apa. Mereka berani lakukan itu. Dan disitulah mereka bisa bertumbuh, bersaksi. Dan kesaksiannya pun kita bisa pelajari. Dan bagaimana dengan kita? Bapak Ibu, saya ingin tutup dengan satu sharing dari sebuah film. Ini yang sering saya kutip, yaitu film Patch Adams. Ini saya sering kali kutip karena satu ilustrasinya itu mewakili untuk kita itu bisa memahami apa yang terjadi dalam hidup kita. Dikisahkan di situ ada seorang dokter itu yang terlalu pintar sampai akhirnya masuk rumah sakit jiwa dianggap gila. Karena biasanya pintar sama gila itu kan konslet-konslet dikit. Jadi mirip-mirip, makanya puji Tuhan orang-orang bodoh kayak saya itu dianggap waras gitu kan. Karena kalau terlalu pintar itu sudah mirip sama orang gila. Ini terlalu pintar sampai dianggapnya gila. Lalu di situ dia ketemu orang yang pintar juga, seorang profesor yang juga gila. Saking pinternya, konslet gila. Lalu orang ini nanya sama si Patch Adams itu, "Ini berapa?" Lalu Patch Adams bilang 4. Lalu dia bilang, "Goblok, idiot, another idiot." Lalu Patch Adams itu bilang, "Gak heran masuk rumah sakit jiwa, ini orang gila. Ini berapa? Ini 4. Kok dia bilang bukan?" Tapi kemudian dia malam itu berpikir, ini orang tuh jenius sebenarnya. Jadi kalau ini bagi dia bukan 4, berapa? Dia penasaran, dia berpikir terus. Lalu dia mulai besoknya datang, dia ubah pertanyaannya. "Profesor, ini pasti bukan 4 kan menurutmu? Kalau gitu ini berapa?" Dia balik tanya ke profesornya. Lalu profesornya bilang, "Kalau kamu lihat tangan ini, memang tangan ini 4. Kalau kamu fokus ke tangan saya, memang 4. Tapi coba kamu lihat tembus ke antara jari-jari ini. Fokus saya bukan ke tangan saya, tapi fokus saya lihat Bapak Ibu yang duduk. Tangan ini jadi berapa?" Lalu Patch Adams itu mengatakan, "Waduh, enggak jelas, blur. Seolah-olah 4
8, 6, tidak jelas. Lalu profesor itu bilang, kamu pintar. Kalau kamu lihat tantangan, fokus ke tantangan, kamu akan berhenti di tantangan. Tapi kalau kamu bisa berani tembus, lihat di balik tantangan itu. Tantangan ini masih ada, tapi dia blur. Kamu akan melihat apa yang ada di depan. Itu baru kamu pintar. Saya rasa ilustrasi ini benar, bukan? Seringkali orang Kristen begitu diberi tantangan, kita fokus lihat tantangan. Kita tidak berani melangkah. Kita pilih diam di zona nyaman karena kita tahu begitu melangkah penuh bahaya, penuh ketakutan, fear zone. Dan di situ kita mulai takut melihat tantangan demi tantangan. Begitu jelas. Tapi begitu kita itu melihat tembus, hadapi itu bersama Tuhan. Lihat apa yang Tuhan sediakan jauh di sana. Tantangan ini tetap ada, tapi menjadi blur. Tuhan yang fokus. Dan di situ kita bisa menghadapi bersama Dia, melihat apa yang menjadi kehendak Dia di depan, dan kita terus melangkah, melewati tantangan ini. Sampai kita bertumbuh di depan bersama dengan Tuhan. Itu yang harusnya kita lakukan. Karena itu orang Kristen jangan bergumul di dalam masalah. Lalu sembunyi di dalam comfort zone kita. Tapi bergumulah di dalam Tuhan. Hadapi tiap masalah. Keluar dari zona nyaman. Perlihatkan diri kita. Bersaksilah di tengah-tengah dunia. Dan bagaimana kita bisa menyingkirkan semua pola hidup ini untuk bisa jadi orang yang terus bisa melangkah keluar dari comfort zone. Nah, kita akan membahas di dalam Rabu nanti comfort detox. Perlu detox untuk kita itu bisa melangkah terus keluar. Tapi di dalam bagian ini kita sama-sama renungkan. Kita perlu berani keluar, pergi, perlihatkanlah dirimu. Karena itu Yesus pun berkata, pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Itu perlu keluar dari comfort zone. Baptis mereka, ajar. Untuk melakukan semua yang menjadi kehendak Tuhan. Perintah Tuhan. Keluar, perlihatkanlah diri kita. Bersaksi bagi Tuhan. Seperti yang dilakukan Elia. Seperti yang dilakukan Obadja, meskipun pertama dimulai dengan ketakutan. Tapi dia kemudian menghadapi bersama Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Dan bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi ingin menyadari setiap diri kami. Bukankah kami ini seringkali terlalu nyaman menjadi umat Tuhan? Berapa lama kami itu menjadi orang Kristen? Tapi berapa banyak kami itu pergi memperlihatkan diri kami. Karena kami sadar ketika kami pergi memperlihatkan diri, terutama di tengah-tengah kondisi negara yang bukan mayoritas Kristen, itu penuh dengan tantangan, penuh dengan ketakutan. Bagaimana kami bisa pergi memperlihatkan diri? Bukankah lebih nyaman kami itu bersembunyi? Toh kami sudah menikmati semuanya. Ibarat seperti Elia yang sudah di tepi sungai Kerit dipelihara oleh gagak. Kami sudah kecukupan, kami sudah memiliki kenyamanan. Untuk apa kami pergi? Untuk apa kami harus melangkah lagi? Dan disitulah kami mulai berhenti bersaksi. Kami mulai berhenti memperlihatkan diri kami sebagai murid Tuhan. Karena kami tidak berani menghadapi tantangan. Karena itu Bapak, kami belajar dari Elia dan Obadja. Meskipun dunia ini penuh dengan ketakutan. Tapi harusnya setiap kami itu tahu. Ketakutan itu memang ada, tapi Tuhan juga ada. Harusnya kami menghadapinya bersama dengan Tuhan. Dan di situ kami bisa mencari kehendak Tuhan. Dan di situ kami bisa mulai bertumbuh bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan. Karena itu Bapak berkati hidup setiap kami, agar kami boleh tergerak untuk menjadi orang Kristen yang mulai mau pergi untuk memperlihatkan diri bersaksi bagi Tuhan. Keluar dari zona nyaman kami, menghadapi fear zone kami, untuk kami boleh bersaksi bagi Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin.